wabarakatuh. Sore hari ini saya kembali menjumpai Anda dalam Ramadan bersama INS Center. Nah, hari ini menjadi spesial karena kita kedatangan kawan-kawan dari Kerukunan Keluarga Bakumpai Banjarmasin Timur atau KKB. Nah, hari ini selain sampai khataman nanti ada tadarus buka puasa bersama dan juga tarawih bersama. Bagaimana keseruan dan kekhusyuan Ramadan bersama INS Center dan juga kawan-kawan dari KKB Banjarmasin Timur. Saksikan terus Ramadan bersama INS Center. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. INS Center adalah suatu yayasan yang berslogan bersama berbuat baik. Jadi artian bersama berbuat baik itu kita bahasa Banjar itu bayang bahwa acara baik-baik. Misalnya sama-sama kita memberikan bantuan, misalnya kita obat banjir, obat kebakaran. Nah itu salah satu tujuan kita. INS Center ini bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Keagamaannya ya salah satu mengumpulkan hubungan biar kita sama-sama di sini tadarus, sama-sama buka puasa, terus sebaiknya tarawih dan khatam. Dan ini sudah hari yang ke-16 yang kami laksanakan. Jadi hubungan biar adalah karena ke-16. Mudah-mudahan yayasan ini tetap langgeng, tetap bisa jalan dan bisa sama-sama terus kami berbuat baik. Dan hubungan biar pun mulai hari ini adalah saudara-saudara kami. Jadi hubungan biar sudah terdaftar sebagai anggota INS Center. Nanti kartunya dibagikan pada saat selesai hataman. Nah kalau hubungan biar hendak istilahnya ada usulan-usulan, nanti kita juga ada websitenya. INS Center cuma belum ya Pak tapi nanti ada ke depan. Cuma kalau untuk yang media sosial kita sudah jalan di Instagram, Facebook sudah ya Pak. Facebook sama Instagram bisa di add aja, di follow sorry. Nah itu yang dapat saya sampaikan. Jadi INS Center itu menaungi, di bawahnya itu ada Kerukunan Keluarga Bakumpai dan juga ada kawan-kawan dari Partai Golkar Kota. Jadi di atasnya di atasnya itu INS Center. Nah Kerukunan Keluarga Bakumpai ini guru sejak 2008 itu oleh almarhum ayahanda kita Haji Abdul Somad Sulaiman Habib itu diaktifkan. Nah, padahal
sudah lama KKB ini ada sejak tahun 1963 kalau tidak salah. Nah, sejak itu KKB sebagai kerukunan sebagai organisasi kemasyarakatan ada, dan mulai 2008 alhamdulillah itu diaktifkan kembali hingga sekarang. Nah, jadi kegiatan KKB ini selama ini apa yang disampaikan Pak Rosa tadi berkecimpung di bidang, ada bidang keagamaan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang usaha, ada juga bidang ekonomi, ada DRT dan lain sebagainya, dan ada pendaftaran anggota. Jadi kalau Boboan Pian hendak jadi anggota KKB tinggal mendaftar di situ. Nah, ini mungkin sekilas saja belum sampaikan terkait dari apa itu KKB, dan sekarang KKB ini diketuai sebagai ketua umumnya itu Bapak Yuni Abdi Nur Sulaiman yang juga ketua IN Center. Nah, jadi Pak Yuni ini mohon maaf dan titip salam aja buat Tuhan Pian karena beliau tidak bisa berhadir karena sesuatu dengan hal. Nah, jadi beliaulah yang sebagai ketua umum Kerukunan Keluarga Pusat, dan kita Kerukunan Keluarga Pusat ini ada di berbagai daerah, ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ada di Jakarta, ada di Surabaya, tersebar di berbagai daerah. Karena kita sama-sama ingin mendengarkan tausiah dari guru kita, maka belum rasa itu saja yang belum disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat ajin Allah. Hari ini kita masih bisa bersama-sama. Yang pertama adalah silaturahmi. Yang kedua adalah hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, itu yang paling utama. Karena kata orang yang belajar tasawuf, nikmat yang paling besar itu adalah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Salawat dan salam semoga Allah cara mencurahkan kariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, saat ini waktu sudah menunjukkan jam 18 lewat 9 palah. Jadi alhamdulillah masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ada satu ayat yang dibacakan oleh Qori tadi, sangat menarik tadi. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ayat ini turun asbabun nuzulnya ketika salah seorang dari sahabat Nabi yang baru masuk Islam, dia tanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, aina rabbi ya Muhammad?" Di mana Tuhan ya Muhammad? Itu orang yang bujur-bujur hanya masuk Islam bertanya tentang kedudukan Tuhan. Aina rabbi ya Muhammad? Bukan orang tasawuf yang mentes seorang fikih di mana Tuhan. Bila kada tahu Tuhan, sia-sia belajar agama gitu malah. Aina rabbi ya Muhammad? Nabi Muhammad dalam sejarah itu sempat bingung. Karena Muhammad itu alladzina yantikuna 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang dipandirkan Nabi itu in huwa illa wahyu yuha, kada sembarangan, berdasarkan bimbingan Allah. Sehari Nabi bingung. 2 hari baru dapat jawaban. Jawabannya ya ini. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Katakan ya Muhammad, jikalau umatmu bertanya tentangku, katakan bahwasanya aku dekat dan aku mengabulkan setiap doa-doa dari umatmu. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan, Pak. Semua doa itu dikabulkan. Ayat ini menarik. Pertama adalah ayat ini diapit di antara ayat tentang puasa. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Habis itu sahra ramadhanal ladzina. Habis itu baru ayat wa idza sa'alaka ibadi. Kemudian ayat tentang puasa. Artinya apa? Bukan faktor kebetulan. Ketika ulama-ulama mufassir memahami ayat ini, dia diapit di antara ayat tentang puasa, berarti ada sesuatu ayat ini dengan kaitan dengan puasa. Makanya kata Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi, katakan aku tuh dekat dan aku mengabulkan doa-doa umatmu. Makanya ayat ini menjelaskan pada kita, perbanyak berdoa di bulan suci Ramadan.
Asalkan ayat ini apa? Dua kalau hendak doa dikabulkan. Pertama, wal yu'minu bi, kata Tuhan, hendaklah dia beriman. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini senantiasa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya mohon maaf, ayat Al-Quran itu tentang puasa diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ayat itu berbicara tentang, kenapa ayat itu diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu? Karena ayat itu hanya sanggup untuk orang-orang yang beriman. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua salah satunya adalah di bulan Ramadan orang yang beriman itu dia senantiasa tidak menyia-nyiakan kehidupannya ketika dia tengah malam. Mohon maaf, salah satu salat sunat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah salat sunat tahajud. Mohon maaf, salah satu salat sunat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah salat sunat tahajud. Salat tasbih tidak ada dalam Al-Quran. Salat istikharah enggak ada dalam Al-Quran, Pak. Salat taubat tidak ada dalam Al-Quran. Salat hajat tidak ada dalam Al-Quran. Salah satu salat sunat yang ada di dalam Al-Quran, summa salat sunat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqamam mahmuda. Dan bangunlah, kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, tengah malam, laksanakan perintah Allah. Orang yang mampu melaksanakan sembahyang tahajud, hidupnya akan diangkat oleh Allah. Yang ngomong Allah, yang ngomong Allah. Kalau Allah yang ngomong, kadang mungkin berdusta. Tapi kalau ulun yang ngomong, pasti berdusta. Sekarang tinggal kita meyakini saja. Mohon maaf, di luar bulan Ramadan, jujur, saya pribadi kadang bangun, kadang-kadang, Pak. Di luar bulan Ramadan, kadang bangun, kadang-kadang. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan, mau kadang mau, bangun, bersahur. Jam berapa, Pak? Ya sesempat kita. Berapa, Pak? Kawa 2, bagus lagi 4, bagus lagi 6, bagus lagi 8. Witir, Bang, Pak? Kadusah, karena sudah ditutup dengan sembahyang tarawih. Karena kata guru saya, Pak Kiai Hujaini Sinaparin, ketika kami belajar bahasa Arab, kalau sudah sembahyang witir di tarawih, tidak perlu lagi sholat witir. Nah, gitu. Jadi tolong anak-anak Bapak di sini belajar mulai saat ini, kaji ilmu alga saat ini. Makanya nyaman. Ulun kada pernah seumuran duduk di kursi ini, duduk lawan kayak ini Pak RT lah. Rasa canggung, bingung, hendak bersila kayak para. Ya mungkin ini karena Allah. Mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini perbanyak kita ibadah kepada Allah. Wah, aku gini karena ibadahnya habis sembahyang, habis bulan Ramadan awam. Habis Ramadan aku kena mengaji awam. Habis Ramadan awam, bujuran awam. Karena apa? Karena Ramadan itu adalah bulan pembelajaran. Bulan belajar kita disiplin. Makanya di musala ulun sampaikan anak Bapak, anak-anak ulun nih Pak. Salah satu kegiatan umat muslim yang paling disiplin itu adalah ketika berbuka puasa. Disiplin mana Pak? Semenit kadapan Pak lah. Paling disiplin. Artinya apa? Islam itu mengajarkan, kita disiplin ketika berpuasa, ketika sembahyang pun kita juga harus disiplin. Karena Ramadan itu adalah bulan pembelajaran, bulan pembentukan karakteristik kita. Makanya ketika hendak berbuka ini, bujuran Pak, bekat darah angin lah jualan. Ada sampai terlewat gitu Bang, saking hendak berbuka itu nah. Tapi ketika kita sembahyang, hayya 'alas shalah, belum lagi. Ya Hayyu ya Qayyum. Belum lagi. Ini karena kebiasaan kalau kena ya aktivitas gawean kita juga kena. Karena kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah fa in saluhat saluhu sairu amali fa in fasadat fasada sairu amali. Awal yang permulaan, yuhasabu yang dihitung, abdun hamba yaum pada hari al-qiyamah yang permulaan yang dihitung pada hari kiamat itu adalah as-shalah. Fa in saluhat saluhu sairu amali. Fa'in fasadat fasada sairu amalik. Maka bila sembahyangnya baik, semuanya juga akan baik. Bila sembahyangnya buruk, semuanya juga buruk. Itu saja dari saya. Yang paling terpenting adalah mari kita sama-sama gunakan Ramadan kita, tinggal kurang lebih setengah bulan lagi. Kapan lagi kita? Siapa tahu Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Jadi kita berhati-hati dalam menyikapi setiap hidup. Yang kedua adalah jangan sampai ketinggalan yang namanya sholat. Yang paling terpenting adalah juga usahakan ketika selesai sahur kita menyempatkan diri untuk sembahyang tahajud. Harusnya banyak-banyak 2 rakaat. Karena sembahyang tahajud itu adalah sembahyangnya para nabi, sembahyang para wali dan lain sebagainya. Itu dari ulun sebagai kultum kurang lebih 7 menit. Minta ridha, minta halal Pak, cukup ringkas. Ulun hanya orang biasa aja, orang kampung di Gang Haji Asmuni PRT lah.
Mohon maaf nanti kalau ada kritikan saran disampaikan dengan PRT. Akhirul kalam, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya khataman bersama jamaah dari Nurul Huda Banjarmasin Timur dan kerukunan keluarga Bakumpai tadi, maka berakhir pula rangkaian acara Ramadan bersama YNS Center di malam ke-17 Ramadan ini. Saya Sirajudin Kahfi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Teruslah menjadi orang terbaik dengan menebar manfaat kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.